adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa kami sapa dalam anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Tak putus-putusnya Bapa, kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu ya Bapa, hari lepas hari yang kami rasakan hingga pada siang hari ini. Bapa, pada siang hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu Bapa, urapi adik-adik kami yang mendengarkan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, adik-adik, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yeremia 33 ayat 14 sampai dengan 16. Dari Yeremia 33 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Sudah dapat semua adik-adik? Oke, kita akan bacakan secara responsoria. Kakak akan membacakan ayat ke-14, Kakak Devi akan membacakan ayat ke-15 dan ayat ke-16 ya. Kita akan membaca bersama-sama. Di bawah judul perikop, perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Ayat ke-14, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Ayat 15, pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Ayat ke-16 secara bersama-sama. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Amin. Oke, adik-adik, tema minggu kita pada saat ini adalah tunas keadilan. Tema kita apa adik-adik? Tunas keadilan. Adik-adik, sebelumnya nih kakak mau tanya, adik-adik udah pernah dengar nggak dengan nama tunas? Apa itu kamu nih, tunas? Kak Devi nggak tahu tunas? Apa ya tunas ya? Nah, tunas itu adalah bagian dari tumbuhan yang akan tumbuh. Tunas adalah bagian tumbuhan yang akan tumbuh. Sesuai dengan tema kita adalah tunas keadilan. Nah, berarti tunas itu adalah tumbuhan yang baru tumbuh. Nah, tunas itu terdiri dari yang namanya batang, daun, buah, atau juga bunga. Oke, nah adik-adik, tunas keadilan. Tunas tadi kita sudah tahu artinya ya adik-adik. Keadilan. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak ya apa arti dari keadilan adik-adik? Nah, keadilan adalah keadaan yang seimbang. Keadaan yang seimbang, tidak memihak ke kanan, tidak memihak ke kiri, melainkan memihak kepada kebenaran. Nah, kakak mau undang adik-adik coba untuk bangkit berdiri. Kita akan memaknai arti keadilan. Bagaimana adik-adik? Ayo kita bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri. Ya. Oke, keadilan. Apa tadi keadilan? Keadaan yang seimbang. Tangannya begini. Keadaan yang seimbang, tidak memihak ke kanan, tidak memihak ke kiri, melainkan memihak kepada kebenaran. Coba kakak pengen dengar adik-adik sekali lagi. Bagaimana keadilan itu apa adik-adik artinya? Keadaan seimbang, tidak memihak ke kanan, tidak memihak ke kiri, melainkan memihak kepada kebenaran. Itulah arti keadilan yang sesungguhnya. Nah, tunas keadilan sendiri itu adalah Tuhan Yesus. Kita, kakak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu, orang tua, dan semuanya adalah tunas baru untuk melakukan keadilan. Kak, seperti apa sih Kak tunas itu? Yuk adik-adik kita perhatikan video berikut ini. Oke, ini adalah pertumbuhan tanaman ya, pertumbuhan tunas. Adik-adik, ini adalah bagian-bagian tunas yang tadi kakak sampaikan. Nah, apa itu bagian-bagian tunas? Ada akar. Yang pertama, ada apa Kak Devi? Ada batang, ada batang, ada buah, dan ada daun. Terakhir ada
bunga. Nah, tanaman-tanaman tersebut itu bagaimana ya Kak supaya dia bisa tumbuh? Dia membutuhkan yang namanya pertama apa adik-adik? Kita lihat video ini. Yang pertama Kak Devi, dia membutuhkan apa supaya tumbuh? Matahari. Yang kedua udara. Yang ketiga tanah. Yang keempat apa Kak Devi? Air. Oke. Nah, itu adalah yang mereka butuhkan. Ayo kita lihat bagaimana mereka bisa tumbuh. Yang pertama ini ada percobaannya deh ya, menggunakan tisu, air, dan biji kecambah. Kita lihat pertumbuhannya adik-adik di hari pertama. Wow, dia sudah mulai membuka, mulai bertumbuh hari kedua. Bertambah tumbuh. Wow, dia udah mulai tumbuh batangnya. Berikut tambah lagi daunnya. Bertambah, makin lebat daun dan batangnya. Itu di hari kelima sampai dengan di hari ketujuh. Sangat lebat, sangat tumbuh yang baik. Nah, adik-adik, untuk apa tumbuhan ini ya adik-adik? Yang manfaatnya apa ya untuk kita ya adik-adik? Nah, manfaat tanaman untuk kita yaitu yang pertama adalah sebagai sumber makanan. Yang kedua sebagai apa kakak? Pembersih udara. Ketiga sebagai obat-obatan. Dan yang terakhir untuk melindungi kita dari sinar matahari. Itu adalah manfaat tumbuhan. Nah, adik-adik di sini seperti tadi kakak Monik jelaskan bahwa anak sekolah minggu, guru sekolah minggu dan orang tua kita adalah tunas-tunas baru untuk melakukan keadilan. Nah, sekarang kakak tanya, apa sih yang kita butuhkan supaya kita bisa bertumbuh? Yang pertama adik-adik, berdoa kepada Tuhan. Yang pertama apa Kak Devi? Berdoa kepada Tuhan. Ya, kita berdoa kepada Tuhan, kita berkomunikasi kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun suka duka, kita tetap berkomunikasi kepada Tuhan. Itu yang kita butuhkan. Yang kedua, apa yang kita butuhkan? Yaitu berpegang teguh pada firman Tuhan. Karena apa adik-adik? Iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Oke. Yang kita butuhkan untuk bertumbuh selain dua hal itu, apalagi yang ketiga yaitu bertindak jujur, setia, dan juga benar. Coba yuk kita bareng-bareng ya yang ketiga yuk. Apa adik-adik? Apa yang kita butuhkan? Jujur, setia, dan benar. Kita ulangin sekali lagi. Apa yang kita butuhkan yang ketiga? Jujur, setia, dan benar. Tiga hal itu yang kita butuhkan agar kita dapat bertumbuh dari tunas sampai bertumbuh lebat seperti video yang tadi kita lihat adik-adik. Nah adik-adik, apa ya manfaat kita kalau kita bertumbuh adik-adik? Yang pertama, manfaat kita bertumbuh adalah kita berbeda di tengah-tengah kehidupan kita. Berbeda seperti apa? Mungkin adik-adik dulunya suka berbohong, tidak mendengarkan nasihat, masih melawan orang tua. Nah, sekarang adik-adik tidak melakukan hal itu, melainkan adik-adik melakukan kebenaran, memiliki sikap hormat, penguasaan diri, dan kepedulian sampai kedatangan kedua kali tunas keadilan kepada kita. Amin. Oke adik-adik, karena tadi di videonya kita lihat ya tunas itu bertumbuh. Bagaimana kalau kita coba ini adik-adik untuk melihat apakah yang kita kerjakan itu benar-benar bisa bertumbuh enggak ya? Nah adik-adik pasti punya dong di rumah yang namanya kecambah. Ya ini namanya kecambah ya Kak Devi. Iya kamu nih, nah ini kecambah nih. Nah ini kecambah. Nah adik-adik siapkan yang pertama kecambah, yang kedua kapas, dan yang terakhir adalah gelas. Serta jangan lupa juga butuh air. Oke adik-adik. Nah caranya bagaimana adik-adik? Ayo kita buatkan. Yang pertama kecambah. Ini kecambah, kita cabut kepalanya seperti ini. Ujungnya ya adik-adik Ujungnya. ya. Ujungnya kita cabut, lalu
kita masukin di dalam kapas. Gimana Kak Devi? Kita masukin di dalam kapas. Lalu itu apakah seperti ini aja? Tidak, tetapi kita harus menyiramnya menggunakan air. Siramnya dikit-dikit aja Dek. Sudah. Nah, kita lihat apakah kecambah tersebut bisa bertumbuh. Nah, adik-adik letakkan kepala cambah tersebut yang di dalam kapas ke dalam gelas. Kita letakkan ke dalam gelas. Nah, kita diamkan. Tetapi tiap hari adik-adik harus mengeceknya, memeriksa. Kasih matahari, dikasih air biar dia bisa bertumbuh. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk menutup firman Tuhan kali ini, kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa kami sapa dalam anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Pada hari ini Bapa, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi Bapa hamba-Mu ini agar firman-Mu ini dapat termatrai di hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami orang lemah ini sering jatuh ke dalam dosa. Kiranya Bapa ampuni segala dosa dan pelanggaran kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Ini doa dan permohonan kami Bapa dalam anak-Mu adalah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik adik-adik, mari kita siapkan hati kita, persembahan kita memulai persiapkan persembahan kita. Sebelum itu, kakak minta kita angkat satu pujian, Ku Kasihi Engkau dengan kasih Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan